Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk Tuhan. Sebab Tuhan baik. Tuhan sungguh teramat baik. Kita mau membawa yang terbaik. Kita mau ketemu Tuhan dengan cara yang baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar Engkau ya Tuhan. Engkau yang bertahta dalam kemuliaan. Engkau yang bermahkotakan keagungan. Yang berkasutkan keadilan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami masih diberi kesempatan untuk melihat wajah saudara kami. Kami masih diberi kesempatan untuk berbicara. Kami masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kami masih diberi kemudahan untuk mengisi paru-paru kami dengan udara yang Engkau siapkan. Kami bersyukur Tuhan, jika semua sistem saraf dalam tubuh kami bekerja dengan optimal, bekerja dengan normal. Bila jantung kami berdetak hingga saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan yang membawa kami terus semakin mendekat, terus semakin mendekat. Terima kasih Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat setiap harinya, hikmat setiap paginya, hikmat dalam setiap segala situasi. Kami bersyukur Tuhan, karena hikmat yang daripada-Mu adalah hikmat yang murni, hikmat yang benar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kuasai kami oleh cinta kasih-Mu. Engkau kuasai kami dengan rahmat-Mu. Engkau kuasai kami dengan kasih-Mu. Sehingga hidup kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan emosi-Mu. Sehingga kami dapat bertindak tanduk bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika setiap paginya Engkau mendetoks kami, Engkau membersihkan tubuh kami, membersihkan roh dan jiwa kami dengan firman yang baru setiap harinya, dengan firman yang baru, dengan hikmat yang baru, dengan cinta yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Sebuah ungkapan hati yang meluap di dalam hati kita, yang keluar dari mulut dan bibir lidah kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Jangan biarkan diri kita berdiam diri. Gunakan mulut kita untuk menyembah, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Engkau yang layak membuka kitab, gulungan-gulungan kitab kehidupan. Hanya Engkau yang layak membukanya. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak disembah. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini ya Tuhan, agar kami mengerti setiap perancangan dan kehendak-Mu yang mulia itu. Agar kami mengerti setiap perancangan dan hikmat-Mu. Agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Mari kita perkatakan bersama. Ikuti saya berkata-kata. Kita mendeklarasikan firman. Katakan dengan suara yang keras. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita, dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita, dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur dalam segala hal, sehingga aku dapat diperbaharuinya. Aku telah tebus dari segala dosa. Aku telah disembuhkan dari sakit penyakitku. Hidupku menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Hidupku menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, aku dimahkotainya oleh cinta kasih-Nya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Engkau Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Bapa.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Surga datanglah ke bumi saat ini. Terjadilah atas hidup kami. Terjadilah di dalam rumah kami. Terjadilah saat ini hingga atmosfer berubah sama sekali, agar kami dapat merasakan surga-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Seperti di surga, surga datanglah. Surga datanglah. Surga datanglah. Karena Engkau Tuhan yang empunya kerajaan. Engkau Tuhan yang empunya kuasa. Engkau Tuhan yang berjubah kemuliaan. Kerajaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk kembali berdoa bersama-sama, mempergunakan mulut kita, suara kita, untuk berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, dosa orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan, ataupun menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak, dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata Tuhan, mulia, dan Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, keturunan, kecelakaan, disantet, dibunuh,
sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuanku, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, mari masuk dalam hidupku, tinggal dalam hidupku. Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima apa yang aku katakan dengan imanku terhadap Kristus, dengan iman Kristus yang tinggal di dalam hidupku. Aku percaya, aku mengatakan, aku menerima apa yang aku perkatakan pada pagi hari ini dengan iman Kristus. Amin. Mari sembah Dia. Mari kita merenungkan apa yang kita perkatakan pada saat ini, apa yang baru saja kita perkatakan. Sungguh Tuhan sangat baik, teramat baik, sungguh amat baik. Mari puji Dia, mari sembah Dia dengan bahasamu, dengan bahasa yang sederhana yang ada padamu saat ini. Apapun bahasanya, Batak, Minang, Papua, Kupang, bahasa Indonesia, bahasa Betawi, Jawa, Bali, Sunda, apapun bahasanya, sembah Tuhan dengan bahasamu. Sembah Tuhan yang kudus di dalam hatimu. Sebab tembok itu sudah diruntuhkan. Setiap dinding-dinding penghalang sudah diruntuhkan. Mari sembah Tuhan tanpa batasan, yang tua maupun yang muda, berapapun usianya. Sebab tembok itu telah diruntuhkan. Mari sembah Tuhan. Sembah Dia di gunung kudusnya. Dari awal penciptaan, Tuhan Allah suka sekali membuat yang namanya perjanjian. Mazmur 12 ayat 7 menuliskan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Apa yang baru saja kita perkatakan bukan perkataan yang kosong Bapak Ibu, tetapi perkataan-perkataan
yang dilandasi firman Tuhan. Sebab apa yang kita perkatakan, segala sesuatu yang dilandasi oleh firman Tuhan adalah janji Tuhan, dan janji itu akan digenapinya. Perkatakanlah firman, perkatakanlah ucapan syukur setiap waktu, ucapan syukur dalam segala hal. Dan berserulah, memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. Alkitab atau kitab suci yang ada pada kita saat ini seluruhnya berisi janji-janji Tuhan yang dibagi menjadi dua bagian, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian Allah kepada umat pilihan Allah saat itu adalah menjadikan bangsa Israel harta kesayangannya. Keluaran 19 ayat 5 berkata, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ketika itu Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel melalui Musa. Tapi bangsa Israel memilih melukai hati Tuhan dengan membuat lembu emas, dengan membuat ilah lain di bawah kaki Gunung Horeb. Seringkali kita memilih untuk melukai hati Tuhan dengan menyembah ilah lain. Apa yang menjadi ilah, menjadi Tuhan dalam hidup kita saat ini? Mari kita ambil waktu, kita renungkan apa yang menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita saat ini. Apakah itu harta Bapak Ibu? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu kesehatan? Datang ke Tuhan hanya untuk meminta-minta kesehatan. Apakah itu kekhawatiran yang dipikirin, khawatir terus? Khawatir yang dibesar-besarkan, bukan Tuhan yang dibesar-besarkan. Apakah Allah itu adalah hobi atau kesukaan kita? Bernyanyi mungkin, olahraga, bersepeda, apapun bentuknya. Bahkan, apakah Allah itu dalam bentuk pelayanan maupun mimbar pelayanan? Apapun bentuknya, melukai hati Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita sering sekali melukai hati Tuhan? Dengan kita memuja ilah-ilah lain. Alkitab menjelaskan, di mana hartamu berada, di sanalah hatimu berada. Ketika yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah pekerjaan, di sanalah hatimu berada. Jika yang kita puja adalah keluarga,
di sanalah hatimu berada. Saya mau mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk mengenal kembali Allah secara utuh. Mengenal Allah yang tidak dibatasi oleh kesuburan, kesuksesan, kenyamanan, bahkan kesembuhan. Jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, jika Allah mengizinkan saat ini kita dalam kelemahan tubuh, itu bukan karena Allah tidak mengasihi Bapak Ibu, tetapi karena Allah percaya kita dapat menjalaninya dengan ucapan syukur. Untuk itu mengucap syukur dalam tiap-tiap hal atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Saya mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan mengizinkan saya mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Mengucap syukurlah atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Allah menikmati kita dalam kesusahan, bukan Allah menikmati kita dalam kesesakan, tapi Allah menikmati hati orang percaya. Allah menikmati hati yang menyembah, sebab matanya menjelajah ke seluruh bumi. Ia menyelidiki sampai jauh ke dalam hati. Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Pekerjaankah? Pelayanankah? Ujiankah? Sidangkah? Apapun bentuknya, saya mau katakan pagi hari ini tembok itu sudah diruntuhkan. Berapa banyak dari kita sebagai umat pilihan Tuhan masih memiliki sikap seperti itu? Mari kita renungkan. Mari kita ambil waktu. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan yang telah meluputkan kita hingga saat ini dari kesusahan, dari sakit penyakit, dari apapun bentuknya. Dulu ketika kita kecil, kita pernah sakit, tentunya bukan. Tapi Tuhan luputkan, Tuhan beri kesembuhan. Tanpa kita meminta. Ketika kita bangun pada pagi hari ini, kita masih dapat menggerakkan jari-jari tangan kita, jari-jari kaki kita. Mari kita mengucap syukur. Bukankah kita tidak meminta tadi malam agar kita dapat bangun pada pagi hari ini? Bukankah tadi malam kita tidak meminta dan memohon kepada Tuhan? Pada pagi hari ini kita dapat menggerakkan tubuh lahiriah kita, tubuh jasmani kita. Tapi Tuhan berikan. Untuk kita mengucap syukurlah. Ketika Tuhan masih mempercayakan
perkara-perkara untuk kita hadapi. Mari kita mengucap syukur kalau Tuhan masih membawa kita kepada ujian-ujian agar kita naik ke dalam kehendak Allah yang selanjutnya. Mari kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Saya melihat sebuah kotak yang masih kosong. Kemudian saya bertanya kepada Hikmat, apa kotak kosong itu Tuhan? Kotak kosong itu adalah kotak persembahan. Lalu saya bertanya, Tuhan, apa maksudnya? Banyak kekasih-kekasih Tuhan yang datang tidak membawa dirinya, tidak membawa persembahan, tapi datang karena kewajiban roh agamawi. Datang tidak dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, datang hanya sebagai pelengkap. Bahkan datang dengan keinginan-keinginan jiwanya. Sekarang saya melihat kotak-kotak itu mulai terisi sedikit demi sedikit. Mulai sadar bahwa kita datang pada pagi hari ini bukan karena keinginan kita, tapi karena ingin mengalami Tuhan, karena merespon panggilan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi datanglah dengan perasaan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Datanglah dengan hati yang benar-benar ingin Tuhan. Tuhan, saya bawa hidupku, saya bawa hati ini untuk Tuhan.
Saya gak lagi peduli Tuhan mengabulkan doa-doa saya, permohonan-permohonan saya. Karena yang terpenting bagi saya adalah Tuhan. Karena keberadaanmu Tuhan sudah lebih daripada apapun, lebih dari cukup. Aku hanya ingin Tuhan. Aku hanya ingin Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan perasaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan seberapa besar Bapak Ibu mencintai Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan meminta-minta untuk kepuasan daging kita sendiri. Datang kepada Tuhan dengan meminta-minta. Untuk memberi makan ego kita sendiri. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku ingin. Tuhan, dengarkanlah. Seberapa sering kita datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku siap mendengarkan apa yang Engkau mau perkatakan. Tuhan, ini aku. Ini persembahanku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Aku bawa ke hadapan-Mu sebagai persembahan. Mungkin Bapak Ibu merasa gak layak, merasa diri gak layak untuk menawarkan diri sebagai persembahan. Saya mau mengingatkan kepada kita semua, seberapapun nilainya, seberapapun besarnya, hati yang ada pada kita saat ini bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat berharga. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku Tuhan untuk-Mu. Tinggal segini Tuhan. Hanya segini Tuhan. Sekecil ini Tuhan. Di hadapan Tuhan itu sangatlah berharga.
Saya tergerak hati berdoa untuk Bapak di Kupang. Buka hati Bapak. Ya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas hidupnya. Engkau yang menyelidiki jauh kedalaman hatinya. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau yang memeluk anak-Mu ini dengan kasih, dengan cinta. Engkau yang menyelidiki hingga jauh ke dalam hatinya. Firman-Nya pada pagi hari ini untuk Bapak. Jangan khawatir. Sebab tanganku menatang langkahmu. Aku akan selalu ada saat engkau berseru memanggil namaku. Sebab pencobaan-pencobaan yang ada padamu saat ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan, hamba berdoa buat anak-Mu ini. Engkau yang berdaulat atas hidupnya. Engkau yang berjalan di depannya. Dan Engkau Bapa yang memulihkan hatinya. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah dimulai. Ampunilah, maka Engkau akan diampuni. Biarlah mulutmu selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang sedap didengar, dan yang membangkitkan iman. Teguhkanlah hatimu, sekalipun jalan tidak mudah, tetapi tangan besar Tuhan selalu ada bersamamu. Melalui Yeremia, Tuhan kembali berniat membuat perjanjian yang baru dengan kaum Israel. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 31. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka
akan menjadi umatku. Tuhan inginkan kita mengenal pribadinya secara utuh dan benar, bukan hanya sebatas kaum imam yang dapat hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua orang, besar kecil, akan mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan nubuatan yang serupa kepada Yeskiel dalam kitab Yeskiel 36 ayat 22. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru ke dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah aku berikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Janji Tuhan akan memberikan kita air yang jernih. Saya teringat dalam kisah ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa minum daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa makan roti yang daripadaku, ia tidak akan lapar lagi. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi kita belajar bahwa daging atau tubuh dan darah Yesus adalah makanan dan minuman. Kitab Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Dagingnya adalah firman. Darahnya adalah firman. Ketika kita makan firman, maka firman sedang membersihkan kita
Firman sedang mentahirkan kita. Untuk itulah seringkali saya mengajak Bapak Ibu untuk berkata-kata firman. Sebab firman itu hidup. Firman itu terang. Jika firman menguasai kita, ayat berkata, kegelapan tidak dapat menguasai. Amin. Makanlah firman banyak-banyak Bapak Ibu. Ketika kita makan firman, kita sedang makan tubuh dan darah Yesus, yang dalam bahasa aslinya disebut koinonia, yang artinya perjamuan kudus. Tuhan ingin kita melakukan dengan cara yang benar, yakni makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Koinonia atau communion with Holy Spirit, persekutuan dengan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita sedang bersekutu dengan Roh Kudus. Mari kita hormati, kita hargai persekutuan ini di dalam sebuah kedaulatan yang Tuhan miliki. Saya berdoa Tuhan, bahwa kami mendekat kepadamu, bahwa kami hanya mendekat kepadamu, terus mendekat, terus mendekat. Kami ingin beristirahat pada pagi hari ini. Kami ingin beristirahat dalam kasih-Mu. Tenggelamkan kami dengan cinta-Mu. Biarkan kami mabuk oleh anggur-Mu. Biarkan kami mabuk oleh anggur-Mu. Mabuk akan cinta-Mu. Saya juga tergerak hati berdoa untuk ibu saya di Kupang. Tuhan, Engkau yang sudah memelihara ibu jauh ini. Engkau yang sudah mencukupi segala keperluan-keperluannya. Bila pada pagi hari ini ibu juga merasakan pelukan yang hangat dari Roh Kudus, seperti seorang mama, seorang ibu yang memeluk hangat putrinya. Roh Kudus tahu setiap kelelahanmu.
ceritakan kepada Roh Kudus betapa lelahnya kakimu. Izinkan Ia yang membalut luka hatimu. Rasakan kasih-Nya. Menyentuh tubuhmu, terus menyelimuti tubuhmu, lebih dalam, lebih erat, terus lebih dalam. Rasakan kasih Bapa itu mengalir, terus melimpah, melimpah, seperti air yang dari atas turun, terus membasahi, mengalir. Rasakan rasa hangat yang keluar dari hati ibu. Ya, teruslah berendam, teruslah berendam dalam kesaksian cintanya. Terus rasakan. Panggil nama Bapa. Panggil Bapa. Bapa, ini aku anakmu Bapa. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah berkat yang dari Bapa surgawi pada pagi hari ini. Keselamatan, pemeliharaan, cinta kasih, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Biar kasih-Nya mengurapi kita, membalut kita, menyelimuti kita, dan memeluk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wajah Tuhan menyinari setiap langkah kita sepanjang hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan, firman pada pagi hari ini boleh termaterai di dalam hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.